Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Baik, pada sore hari ini, saya akan membagikan satu topik yang saya pilih dengan judul God Story in Our History. Kisah Allah di dalam sejarah kita. Dan ini diambil dari Mazmur pasal 107. Oke, saya akan izinkan saya untuk share screen ya. Oke, ini dia. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kesempatan pada sore hari ini kembali kami boleh merenungkan akan penyertaan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami, dan biarlah Tuhan akan memberikan kepada kami visi yang lebih besar lagi ya Tuhan. Menolong kami untuk bergantung lebih besar lagi kepada Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik. Kisah Allah di dalam sejarah manusia. Kalau saudara memiliki Alkitab, ayatnya tidak saya tulis di sini, tapi saya ingin kita untuk merenungkan dalam Mazmur pasal 107. Mazmur pasal 107. Judulnya adalah Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Jika saudara-saudara membaca seluruh Mazmur pasal 7, di situ kita akan mendapati ada beberapa kategori orang, ada beberapa kategori orang kelompok, yaitu yang pertama, di ayat 4, orang-orang yang mengembara, mencari tempat kediaman, kemudian mereka menjadi lapar dan haus, menjadi lemah dan lesu di dalam ayat 5, dan kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Kemudian di ayat 10. Di ayat 10 itu berbicara tentang orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Orang-orang yang sementara menderita akibat perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Orang-orang yang sementara menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka di masa lalu. Tapi di dalam penderitaan mereka, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Ada orang yang sakit juga karena perbuatan mereka. Mereka berseru dan Tuhan juga menjawab mereka. Ayat 23, ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, dan kemudian Tuhan sengaja mendatangkan badai, dan ketika badai itu datang, mereka berseru kepada Allah, Allah menjawab doa mereka, dan mereka dilepaskan. Ini luar biasa. Mazmur 107 berbicara tentang sejarah manusia, dan saya dan saudara, kita bisa menempatkan diri kita di salah satu dari kisah yang ada di dalam Mazmur 107. Nah, kita nanti akan baca ayat yang terakhir dari Mazmur 107, sesudah kita melihat beberapa ayat di sini ya. Oke, mari kita lihat beberapa kutipan. Ini saya ambil ini dari buku pendidikan, Education, bab paling terakhir, bab yang menurut saya luar biasa. Bab yang luar biasa. Oke, mari kita lihat. Tuhan berkata seperti ini. Kamu adalah saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Yesaya 40. Ini juga akan berada dalam kekekalan. Kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, dia bilang seperti ini. Kamu adalah saksi-saksiku. Dan akulah Allah. Dan ini juga keadaan kita sebagai saksi Allah akan juga dibawa sampai kepada kekekalan. Dengan kata lain, di kekekalan setelah kita berada di dalam kerajaan sorga, maka kita akan tetap menjadi saksi-saksi dari Allah. Jadi supaya kita boleh menjadi saksi Allah di sana, maka kita harus menjadi saksi Allah di mana? Di sini. Mari kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oh, saya mau baca yang sesudahnya. Oke, mari kita lihat di sini. Dalam hidup kita di sini,
Meskipun terbatas karena dosa, kebahagiaan terbesar dan pendidikan tertinggi ada di dalam pelayanan. Dan pada keadaan kita nanti, ini berbicara ketika kita berada di sorga nanti, tidak lagi dihalangi oleh dosa, dalam pelayananlah kita mendapat kebahagiaan terbesar dan pendidikan tertinggi. Apakah bentuk pelayanan itu? Anda baca di sini. Bentuk pelayanan itu adalah melalui bersaksi. Apakah yang kita saksikan nanti di sorga? Perhatikan. Yang kita akan saksikan di sorga adalah betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di dalam kita. Kristus berjalan bersama-sama dengan kita ketika kita masih di dunia. Terima kasih Dr. Chris tadi kesaksiannya. Kesaksian yang dibagikan kepada kita di dalam kerajaan sorga itu akan kembali diulangi. Itu akan kembali kita ulangi. Nah, pertanyaannya adalah kesaksian apakah yang akan kita bagi di sana? Kesaksian apa? Paragraf sebelumnya berkata, dalam rencana penebusan, ada ketinggian dan kedalaman yang kekekalan pun tidak dapat pahami. Suatu keheranan yang malaikat ingin untuk ketahui. Hanya umat tebusan dari semua ciptaan yang memiliki pengalaman pribadi yang mengetahui apa arti sesungguhnya bergumul dengan dosa. Mereka ditempa di dalam Kristus, dan bahkan malaikat tidak dapat lakukan. Telah mereka rasakan. Apa itu? Penderitaan Kristus. Dan kesaksian inilah hal yang sangat bernilai yang akan kita saksikan di dalam kerajaan sorga. Jadi pelayanan kita adalah ketika kita akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kita akan berjalan dari satu dunia ke dunia yang lain, memberitahukan tentang kesaksian kasih karunia Allah kepada kita. Itulah pekerjaan kita nanti di dunia akan datang. Dan jika Anda memiliki Alkitab, saya ingin kita buka dalam kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Apakah kasih karunia itu? Kasih karunia diberikan kepada orang berdosa supaya mereka diselamatkan. Dan di dalam dunia ini semakin banyak dosa, semakin merajalela, kata Paulus, maka kasih karunia semakin melimpah-limpah. Oke, mari kita lihat. Ayat yang ke 5. Efesus 2 ayat 5. Ayat 4 kita mulai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang. Kalau kita lihat bahasa aslinya, supaya di dalam kekekalan atau beribu-ribu tahun yang akan datang, bisa saudara cek di konkordansi, dibilang itu ion, tidak terhitung. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya mencoba cari, yang saya dapatkan artinya adalah sebagai ini. Di dalam kerajaan sorga nanti, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, dan ketika kita di sorga, kita akan melihat bagaimana hal itu ada ternyata satu hal yang luar biasa, campur tangan ilahi, dan semakin kita mengerti, semakin kita menghargai kasih karunia Allah, sehingga kesaksian yang dibagikan oleh Dr. Clifford tadi akan menjadi lebih lengkap ketika dia boleh melihat apa yang terjadi di belakangnya ketika dia menjadi misionaris di tempat di mana dia bertugas. Kita akan melihat hal-hal yang tidak kita lihat, dan mata kita akan menjadi terbuka dengan lebih baik, pikiran kita lebih jernih lagi, dan kita akan semakin menghargai kasih karunia Allah. Dan kita semakin lama, semakin kita akan menghargai besarnya kasih karunia yang dilimpahkan oleh Allah ketika kita masih di dunia ini.
sore hari ini, saya tidak membagikannya seperti ini hal yang tidak biasa saya lakukan. Biasanya saya membagikan cerita ini di kelas saya, tapi saat ini saya ingin membagikan kepada rekan-rekan anak-anak muda yang ada di sini. Oke, saya akan melihat bagaimana cerita ini, cerita tentang kasih karunia Allah itu berlaku. Saya ingin menceritakan tentang salah satu tahun-tahun terbaik di dalam hidup saya. Bagaimana saya boleh merasakan Kristus berjalan sangat dekat. Saya boleh merasakan betapa luar biasanya Tuhan itu, yaitu ketika saya melanjutkan perkuliahan saya di Jakarta tahun 2014 sampai 2018. Nah, ketika saya diputuskan untuk pergi ke sana, ke Jakarta, istri saya sangat senang, tapi saya tidak suka untuk keluar dari Unclub untuk melanjutkan perkuliahan. Karena ada beberapa pertimbangan, tapi kemudian ketika dipastikan, saya menulis surat kepada seorang sahabat saya, spiritual mentor saya. Saya berkata seperti ini, kami sedang memikirkan ketidakpastian yang akan kami hadapi. Tentang sekolah anak-anak kami, tempat tinggal, kemudian isu keuangan yang harus dihadapi. Saya sedang berpikir bahwa Jakarta akan menjadi padang gurun Midian, di mana saya akan dilatih, dan juga Jakarta akan menjadi seperti sungai Kerit, di mana kami akan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tapi kami yakin sebagai keluarga, kami akan memiliki cerita Allah di dalam hidup kami. Di sini bahasa Inggrisnya ketika saya email ke teman saya, kami akan memiliki cerita Allah. Ini yang ada di pikiran saya ketika saya menuliskan email tersebut. Bahwa saya akan melupakan pelajaran-pelajaran dalam kehidupan yang sudah saya pelajari sebelumnya, supaya Tuhan bisa memberikan pelajaran yang baru bagi saya. Yang sungai Kerit yang ada pikiran saya adalah, saya akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ketika ada masalah-masalah finansial. Sebagaimana Elia bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan roti, dan roti itu dibawa oleh burung-burung gagak. Itu yang ada di benak saya ketika saya menuliskan email tersebut. Akhirnya pendek cerita, kami pergi ke Jakarta. Oke, kami pergi ke Jakarta, dan sebentar saya mau coba pindahkan ini. Ya, kami pergi ke Jakarta, dan kemudian ketika sampai Jakarta tanggal 29 Januari, saya mulai menuliskan cerita yang saya akan bagikan pada sore hari ini. Saya tidak tahu isi ceritanya akan jadi seperti apa, tapi waktu saya menulis ini, sengaja saya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, satu kali kelak saya ingin membagikan satu khotbah, di mana khotbah itu hanya berisi satu cerita, yang ceritanya saya sudah mulai tulis dari hari ini. Dan itu saya tulis 29 Januari 2014. Kami tiba di Jakarta tanggal 28 Januari, dan besoknya tanggal 29 Januari, saya update status ini. Kami menantikan untuk membagikan cerita Allah yang akan Ia tuliskan di dalam kehidupan kami dalam beberapa tahun ke depan. Tolong doakan keluarga kami. Dan saya mendapat respon yang cukup banyak dari sahabat-sahabat saya waktu itu, tapi itu tidak penting. Saya sangat menghargai doa mereka. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana Allah akan menuliskan ceritanya. Saya tidak tahu ceritanya itu akan jadi seperti apa, tapi ini yang saya akan bagikan. Oke. Oke. Anda lihat di sini. Saya suka menuliskan renungan pagi saya. Tadi kalau saudara-saudara lihat, itu adalah status saya di Facebook tanggal 29 Januari, dan ini adalah renungan pagi saya tanggal 29 Januari 2014. Saya buka itu dalam buku Para Nabi dan Bapa, bab 10, Panggilan Abraham.
Panggilan Abraham. Dan saudara-saudara tahu, hari Sabatnya, kenapa saya memilih ini? Karena saya berada di negeri yang saya tidak tahu, Jakarta. Saya tidak tahu, saya diputuskan untuk kuliah di satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Saya belum ujian, saya tidak tahu apakah saya akan diterima atau tidak di perguruan tinggi tersebut. Jadi bagi saya sementara menapaktilasi perjalanan Abraham, tapi pasti ceritanya akan berbeda. Tapi tetap dituntun oleh Allah yang sama. Ini yang saya tulis di situ. Saya menulis janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau dan aku akan memberkati engkau, membuat namamu besar, dan kemudian akan membuat engkau menjadi berkat. Dan saya tulis juga salah satu yang saya baca di sini adalah Allah mengizinkan pencobaan-pencobaan untuk sepertinya membunuh umatnya, dalam tanda kutip, supaya melalui ketetapan mereka, maka mereka akan secara rohani diperkaya, sehingga contoh mereka, teladan mereka boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang lain. Setiap pencobaan adalah untuk menuntun kita semakin dekat kepada Kristus. Oke. Sesudah saya menulis renungan saya di sini, saya menulis doa saya di bawah sini. Saya menulis prayer journal saya, jurnal doa saya. Dan ini yang saya tulis di situ. Mungkin ini bisa kalau ingin baca bahasa Inggrisnya, bisa diperbesar di layar sendiri. Ini dia. Saya tulis di sini, kami mengizinkan engkau untuk menjadi penulis dalam hidup kami. Kami mendedikasikan 4 tahun di sini menjadi cerita-cerita tentang Yesus di dalam hidup kami. Kenapa 4 tahun? Karena 4 tahun adalah waktu yang diberikan oleh Universitas Kelabat bagi saya untuk menyelesaikan studi saya. Tidak boleh lebih. Jadi saya menulis di sini. Nah, saya kembali beberapa slide. Oke. Ini renungan pagi saya tanggal 8 Februari 2014. Saya tulis ayatnya di sini, prinsip-prinsip yang harus saya buat itu adalah apa? Kemudian hal-hal untuk didoakan. Saya tulis di sini. Tempat untuk tinggal. Pendidikan anak saya. Siapa yang boleh saya tolong di Jakarta? Barang-barang apa yang harus saya beli? Gereja mana yang harus saya bergabung? Kemudian, kalau boleh mobil di Manado itu bisa dijual dan dapatkan harga yang tepat. Ini hal-hal yang saya tidak akan membahas bagaimana semua doa ini dijawab oleh Allah sesuai dengan waktunya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan sehubungan dengan jawaban atas doa ini. Keluaran 13 ayat 21. Saya berpikir bahwa Jakarta itu menjadi seperti Midian, tapi ternyata bagi Tuhan, dalam pikiran Tuhan, Jakarta itu menjadi tempat seperti padang belantara, di mana Tuhan menuntun orang Israel, di mana Tuhan menyediakan bagi orang Israel, dan di mana Tuhan menempah orang Israel. Keluaran 13 ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka. Dan kalau kita baca dalam buku Ulangan, Tuhan sendiri berkata bahwa tabut perjanjian itu akan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Jadi tabut berjalan Allah itu akan berjalan jauh ke depan, kemudian orang Israel itu akan mengikut dari belakang. Itu luar biasa. Nah, ini adalah tempat di mana kami tinggal, dan ini adalah sekolah di mana anak saya bersekolah. Oke, mari saya ceritanya. Jadi di tempat tinggal sini, di sini adalah rumah kakak ipar saya. Rumah kakak ipar saya. Jadi waktu kami di Manado, lagi berpikir bagaimana kita mendapatkan tempat tinggal di Jakarta, istri saya sudah mulai membuat perencanaan keuangan. Dia mulai cek tabungan kami, dia cek tempat-tempat tinggal di Jakarta, karena dia harus bersekolah di Bina Nusantara, dan dia sudah diterima. Sedangkan saya ditugaskan untuk kuliah di Depok, di salah satu perguruan tinggi negeri di sana. Jadi kami coba pelajari rute terbaik, menurut pendapat kami, rute terbaik. Berarti kalau ada rute terbaik, supaya bisa hemat, kita harus tinggal di tempat-tempat seperti ini. Dia sudah cari, survei, biaya-biaya sewa sekian banyak, dia buat budgetnya, dan dia buat budget pas 4 tahun kita tinggal di tempat ini, kalau pengeluaran sekian banyak,
maka dalam 4 tahun kita bisa selesai. Dengan kata lain, gaji kita tidak cukup, jadi harus ditambah dengan tabungan. Dia buat perencanaan yang sangat baik. Istri saya luar biasa ketika membuat perencanaan keuangan. Selesai. Potong cerita, pendek cerita, dalam 6 bulan, tabungan yang harusnya habis dalam waktu 4 tahun itu sudah habis. Oke. Nah, untuk sementara kami mencari tempat tinggal di Jakarta, kami tinggal di rumah kakak ipar saya yang ada di BSD. BSD itu di luar Jakarta. Bagi yang belum sempat ke BSD, BSD itu berada di luar Jakarta. Kalau naik kereta itu sekitar 15-20 menit dari tempat ini. Kami tinggal di rumah di sana. Sambil kami tinggal di sana, kami mencari-cari tempat untuk tinggal. Pendek cerita, akhirnya kami putuskan untuk tinggal di tempat di sini. Itu sesudah 3 bulan. Sesudah 3 bulan. Nah, mengapa kami putuskan tinggal di tempat situ? Kami mulai cari sekolah untuk anak kami. Itu doa saya yang tadi tentang pendidikan. Nah, untuk 3 bulan anak saya tidak bersekolah. Karena uang sekolah di Jakarta itu sangat-sangat mahal. Untuk masuk saja per anak itu, waktu itu biaya masuk per anak 20 juta. Sangat mahal. Kami coba cari, akhirnya kami dapat, kalau gitu kita homeschool saja. Homeschool. Oke, kita cari di dekat sini, dekat sekolah ini ada homeschool. Ada homeschool. Kami pergi ke situ berbincang-bincang dan bilang, bisa Pak, ini beberapa minggu sesudah kami tiba di Jakarta. Oke, bisa Bapak. Tapi Bapak harus wawancara dulu. Bapak harus wawancara untuk melihat apakah Bapak dan Ibu adalah orang yang tepat untuk melakukan homeschool. Wawancaranya kapan? Oh, wawancaranya nanti 1 bulan di depan. Karena kepala sekolahnya itu keliling Indonesia. Oke, baik. 1 bulan ke depan. Ya. Hari H tiba. Hari wawancara. Kita akan melakukan wawancara jam 1 siang. Anak saya les matematika. Jam-jam 11, saya jemput anak saya di tempat les. Jemput, dia naik di mobil, tapi tasnya ketinggalan di dalam kelas. Jadi saya turun ambil tasnya, dia juga ikutan turun dan dia tutup mobilnya. Kunci mobil ada di dalam. Waktu saya keluar, mau buka pintu, nggak bisa dibuka. Akhirnya saya telepon pemilik mobil. Pemilik mobil itu kakak ipar saya, sengaja meninggalkan mobil di sini karena setiap kali datang dari Balikpapan, mereka tinggal di situ dan pakai mobilnya. Dia telepon ke dealer, dealernya datang untuk buka mobil tersebut. Akhirnya mobil tersebut bisa dibuka jam 3 sore. Wawancara lewat, kami telepon, bisa enggak wawancara jam 3? Aduh, nggak bisa, kalau ibu mau, nanti aja 1 bulan depan. Itu sudah terlalu lama. Akhirnya malam itu kita berdoa. Gimana ini kita mau sekolah? Opsi itu harus menunggu terlalu lama, takutnya anak tidak naik kelas. Karena tidak ada rapor. Malam itu kami berdoa. Kami bilang begini, Tuhan, kasih tahu tempat tinggal yang tepat di mana, dan sekolah yang tepat itu di mana. Ini sekolah ini dimiliki oleh orang Advent, sekolah dimiliki orang Advent, dan kami bergereja di atas. Kami bergereja di atas. Nah, paginya kakak ipar saya dari Jakarta, dari Balikpapan telepon istri saya, Lydia, kalian tinggal saja di rumah kami. Kalian tinggal saja di rumah kami. Nanti uang sewa rumah kalian bayar ke kami, ambil yang uang sewa rumah yang memang disediakan oleh Unclub, bayar ke kami, nanti kami yang bayarkan uang sekolah anak Anda. Siangnya, jam-jam 9, dapat telepon dari sekolah ini. Ibu dari Hana dan Abigail, iya. Oh, mau enggak untuk trial itu 1 hari bersekolah untuk lihat suka atau enggak. Dapat dari mana nomor kami? Oh, nomornya itu dapat dari Pak Bambang. Pak Bambang itu adalah kakak ipar saya. Waktu bulan Desember,
mereka rencana akan pindah ke Jakarta, mereka cari-cari sekolah, mereka datang ke sekolah sini, dan bulan Desember, mereka sudah memberikan nomor untuk dihubungi. Dan tahu mereka hubungi kami 2 bulan kemudian, atau setelah kami berdoa tadi malamnya. Oh ya? Iya. Kami datang, tanya berapa banyak uang sekolah, berapa banyak, dan kami dapat diskon. Uang pertama awal itu adalah hampir sama banyak dengan uang sewa yang harus dibayar di sini. Jadi kami langsung ambil uang sewanya, dari Unclub kirim, langsung diberikan dan digunakan untuk membayar. Nah, ceritanya belum selesai. Jadilah di sini, sekolah itu sudah disediakan oleh Tuhan 3 bulan sebelum kami datang. Kemudian, uang sekolahnya sudah disiapkan oleh Tuhan juga sebelum kami datang. Sekarang tempat tinggal. Tempat tinggal, sesudah kami putuskan akan tinggal di rumah itu, di rumah yang di sini, beberapa minggu kemudian, kakak ipar saya dari Jakarta, yang laki-laki datang, dan dia bilang seperti ini. Mungkin itu hal yang kecil bagi dia, tapi bagi saya sangat signifikan. Dia bilang begini, waktu tahun 2012, 2 tahun sebelumnya, waktu saya akan membeli rumah di sini, ini cuman tanah saja, kosong, tidak ada apa-apa. Saya lewat, kemudian saya ditawarin rumah. Akhirnya saya putuskan beli. Waktu saya beli, istri saya ngomel-ngomel, dia nggak mau. Dan memang benar waktu mereka pindah ke Jakarta, mereka nggak suka tinggal di sini. Istri saya ngomel-ngomel, tapi apa boleh dibuat, sudah dibayar. Dan dengarkan katanya dia begini, ternyata waktu saya beli itu, adalah supaya kalian bisa tinggal di sini. 2 tahun sebelum kami datang ke Jakarta. 2 tahun bahkan sebelum kami diputuskan untuk bersekolah, Allah sudah menyediakan tempat tinggal bagi kami. 3 bulan sebelum kami datang ke Jakarta, Tuhan sudah menyiapkan sekolah bagi anak kami. 2 bulan sebelum kami berpikir dari mana uang itu akan datang, Tuhan sudah menyiapkan uang tersebut dengan caranya sendiri, pada waktunya sendiri. Tuhan berjalan di depan mereka. Perlu kita takut tentang masa depan? Tidak. Setiap kali saya membagikan cerita ini, iman saya kembali dihidupkan bahwa Allah menyediakan segala sesuatu, bahkan sebelum saya memikirkan bahwa saya akan memerlukan uang tersebut. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di rumah kami sebelum kami berangkat ke Jakarta. Beberapa mereka dari ini sudah tamat, oke. Waktu kami berada di Jakarta, untuk bersekolah, berkuliah, kami pikir gimana ini? Homeschool tidak jadi, dan kebetulan istri saya kuliahnya sore. Saya waktu itu belum berkuliah, nanti ujian masuk itu sekitar bulan Juli. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mau menjaga ini anak-anak, bagaimana mau atur hal-hal di rumah. Nah, salah satu mahasiswa yang tinggal di rumah kami, yang ada di depan ini, namanya Jesse. Waktu kami sudah berada di Jakarta, dia telepon, dia tanya, Sir, perlu mahasiswa mau tinggal? Oh, gimana? Gini, saya punya 2 sepupu, oke, saya punya 2 sepupu, dan kemudian mereka suka untuk labor. Tapi kalau mau suka tinggal di rumah Sir, boleh Jakarta. Oh iya boleh. Dan persetujuannya seperti ini yang saya bilang, adalah kami tidak punya uang cash. Jadi kalau mau, nanti kalau mereka akan kuliah di Unclub, waktu mereka berkuliah, barulah uang kuliah mereka akan dipotong dari gaji kami. Dan persyaratannya itu 1, mereka harus kerja 2 tahun. 2 tahun artinya sampai istri saya selesai kuliah, baru mereka boleh melanjutkan kuliah di Unclub. Dan kami tidak akan memberikan cash. Setuju. Oke, akhirnya mereka datang. Mereka datang ke Jakarta. Mereka datang ke Jakarta, dan 2 tahun sesudah mereka sampai di Jakarta, sekitar tahun 2017, ini saya tulis, yang salah satu berkata seperti ini, Sir, saya tidak jadi kuliah di Unclub. Saya akan kuliah di Bandung. Saya kuliah di Bandung. Apa artinya bagi saya? Artinya bagi saya harus menyiapkan uang sebanyak 2 tahun.
Sekali lagi saya katakan tadi, 6 bulan ketika kami tiba di Jakarta, deposito itu sudah habis. Nah sekarang mau ambil di mana itu uang 2 tahun untuk 1 orang. Dan kemudian satunya berkata, saya juga mau ambil cash. Berarti saya perlu gaji untuk 2 orang dalam 2 tahun. Pertanyaannya mau ambil di mana? Nah, itu bulan Oktober. Oke, kilas balik. Sekitar bulan Februari, saya ditelepon dari Manado. Kak, kakak dapat beasiswa dari pemerintah. Kebetulan adik saya di sini, jadi harus urus ini, dan seterusnya. Jadi saya bilang, tolong urus. Semua surat yang dia perlu saya kirim dari Jakarta. Dibuat, diurus. Harus buka bank sulut. Harus buka di bank sulut. Oke, harus buka bank sulut. Jadi di Jakarta itu ada bank sulut, saya buka account di sana. Bulan Mei bulan April, semua sudah selesai. Beasiswa belum jatuh-jatuh juga. Bulan Mei, tidak ada beasiswa. Dan seterusnya, sampai saya pikir, ini mungkin cuma harapan palsu saja. Saya tidak pernah memasukkan nama untuk mendapatkan beasiswa, tapi saya ditelepon dapat beasiswa bulan Februari atau Maret. Tapi akhirnya saya bilang, mungkin ini cuman, tidak ada ruginya juga saya masukkan, enggak apa-apa. Nah, bulan Oktober, tanggal 18, students yang tinggal di rumah kami bilang, Sir, tanggal 18 saya sudah harus pergi. Oke, boleh pergi tanggal 18 karena kebetulan MEM itu selesai defense tanggal 15. Oke, baik. Sudah tahu, tanggal 13 Oktober, saya dapat SMS dari nomor yang tidak saya kenal. Ternyata SMS itu adalah datang dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut. Menyatakan bahwa beasiswa sudah dikirim ke rekening tanggal 13. Saya cek di rekening, benar. Beasiswa sudah masuk. Kemudian kami mulai hitung. Tanggal 15 istri saya selesai defense, kami hitung. Anda tahu, total beasiswa yang saya dapatkan pada waktu itu, sesudah saya keluarkan persembahan dan perpuluhan, sama banyak dengan total yang harus saya bayar untuk 2 orang yang tinggal di rumah kami dalam 2 tahun. Bulan Oktober, sebelum saya merasa kebutuhan saya akan ada uang, Tuhan sudah menyiapkan beberapa bulan sebelumnya. Lihat, solusi sudah disiapkan oleh Allah jauh sebelum saya tahu bahwa saya akan ada masalah. Saya langsung menulis di jurnal saya, dan saya menulis di sini, ia benar-benar menyibukkan dirinya untuk mengarahkan langkah-langkah saya. Ini Mazmur 37:23, kita tahu ya, Tuhan menetapkan langkah orang-orang benar. Tuhan menetapkan. Dan dalam Amplified bilang, Tuhan menyibukkan dirinya. Dan saya, ini satu hal yang luar biasa. 2 tahun sebelum kami ke Jakarta, Tuhan sudah sediakan rumah. Beberapa bulan sebelum kami butuh uang untuk sekolah anak, Tuhan sudah menyiapkan uangnya. Beberapa bulan sebelum saya membutuhkan uang yang banyak untuk membayar gaji 2 orang dalam 2 tahun, Allah sudah menyiapkan. Saya tidak bayangkan jika saja uang itu jatuh pas bulan Mei. Saya tidak tahu mau bayar seperti apa pada bulan Oktober. Tapi Allah memberikan apa yang saya butuhkan tepat pada waktunya dengan caranya sendiri. Ini terjemahan dalam Amplified. Langkah orang-orang benar diarahkan dan ditetapkan oleh Allah ketika Allah menyukai jalan tersebut. Dan Allah menyibukkan dirinya untuk setiap langkah hidup kita. Masih ingat kan? Saya selalu share di kelas. Ketika Eliezer akan mencarikan pasangan hidup untuk Ishak, Allah membuka jalan sampai boleh dipertemukan dengan Ribka. Yang kata lain, dalam masa muda Anda ada banyak hal di mana Allah ingin terlibat. Biarkan Allah terlibat untuk mengatur langkah-langkah hidup Anda. Teman-teman yang bergabung pada sore hari ini. Cerita yang lain. Bentar saya lihat berapa menit lagi. Host, sepertinya sudah akan sampai jam 6. Jam apa? Jam 6. Ada breakout room? Boleh menyesuaikan. Oke, baik.
Anda lihat di sini. Ini catatan saya. Saya tulis di sini short in budget. Anggaran kurang. Saya tulis di sini kebutuhan saya sekian, kebutuhan ini sekian, kebutuhan ini sekian, totalnya ini sekian. Kemudian ini untuk waktu akan ada perkemahan di Bandung, perkemahan Pathfinder. Dan sesudah saya menuliskan semua yang saya butuhkan, saya menuliskan ayat di sini. Mintalah, maka itu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan kemudian saya menulis jawaban di sini, tapi waktu saya menulis di atas ini, di bawah sini masih kosong. Ini masih kosong. Ini ditulis tanggal 31 Juli. Ini 31 Juli. Ini tanggal 5 September. Saya mulai tulis satu-satu. Oke, mari saya ceritakan di sini. Ini kebutuhan hari-hari. Biasanya, uang itu cukup bisa diatur dengan baik. Tapi ketika ada kebutuhan tiba-tiba, maka budget itu biasanya kurang. Nah, sekitar tanggal 4 itu ditagih dari gereja. Pak Elvis, gimana biaya pendaftaran buat anak-anak yang akan ke Bandung? Saya bilang, oh iya nanti saya kasih. Tidak tahu kasih bagaimana ini. Kemudian, sekitar tanggal 6, itu dapat WA, dapat WhatsApp. WhatsApp bunyinya begini, Pak Elvis, kami orang-orang tua yang akan, anak-anak kami yang akan berangkat ke Bandung, orang-orang tua sudah kumpul uang. Ini, sudah kumpul uang dan masih ada sisa 2,5 juta. 2,5 juta sisa. Maksudnya adalah sekarang Bapak Elvis bisa nggak tambah 2,5 juta? Gitu dia punya bahasa sebenarnya. Wah, saya bingung. Nah, kemudian seseorang menelpon kami tanggal 6. Sesudah itu telepon, sorry, saya lupa kasih tahu. Beberapa hari sebelumnya, saya ada transfer sebanyak 3 juta. Saya ada transfer 3 juta ke bendahara untuk bantuan perkemahan. Oh ya? Untuk bantuan perkemahan. Iya. Akhirnya saya telepon bendahara. Katanya ada transferan 3 juta sekian dari orang ini. Dicek. Mana buktinya? Dikirim. Oh iya benar. Berarti yang sisa 2,5 juta itu sudah habis. Karena ternyata ada transferan yang belum dihitung. Jadi ketika transferan itu masuk, maka sisa 2,5 juta itu habis. Oke. Nah, potong cerita. Saya harus bayar uang pendaftaran 500.000 dan kemudian mencari uang untuk snack anak saya. Jadi cari sana sini, dapatlah 500.000. Dan kemudian jam 3.40 saya sudah di mobil siap untuk membawa 500.000 kepada bendahara untuk bayar pendaftaran anak saya. Tapi mau ambil dari mana uang untuk snack dan lain-lain perlengkapan? Tidak tahu. Jam 3.40 tanggal 7 bulan 7 saya siap untuk membayar Hana, bendahara telepon. Elvis, kami udah hitung semua, ternyata ada kelebihan 500.000. Jadi, untuk Hana tidak perlu bayar uang pendaftaran. Hari itu terjawab. Sekarang kalau gitu snacknya di mana? Ya, snacknya berarti saya akan pakai dari 500.000 yang saya siap untuk pakai tadi. Tanggal 7 bulan 7, semua yang saya tulis di sini itu dijawab. Janji yang Tuhan minta saya untuk klaim, saya klaim, dan Tuhan jawab sehingga saya tulis di sini. Betapa baiknya Tuhan itu. Tanggal 31 Juli, semua permintaan itu bisa dijawab pada tanggal 7 September. Ini mungkin cerita yang terakhir. Ada banyak cerita yang saya bisa bagikan. Ini salah satu cerita. Ini saya tulis kebutuhan, total kebutuhan, ini dan seterusnya. Ini kebutuhan mendadak. Total saya butuh 4,9 juta. Saya butuh 4,9 juta. Dan di atas ini saya tulis Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Saya tulis di sini. Nah, saya waktu itu memiliki 1 juta. Ada 1 juta. Jadi dengan kata lain, waktu saya lihat ada 1 juta,
Di sini ada, sorry, bukan 1 juta. Ada $100. Ada $100. Jadi saya rencana akan tukar saja. Itu saya sayang sekali itu $100. Karena saya berharap itu digunakan kapan lah. Tapi jangan waktu itu. Tapi akhirnya saya berkata kepada istri saya, Ma, kita semua tukar juga itu $100. Karena kurs waktu itu 1.300.000. Jadi saya bisa dapat 1.300.000. Saya tinggal mau cari uang lainnya. Kemudian, akhirnya saya putuskan saya akan ambil itu $100 yang di atas. Jadi waktu saya ke atas, saya buka amplop di mana saya menyimpan dolar itu. Anda tahu di situ ada berapa? Di situ ada $300. Saya coba sampai saat ini, saya coba untuk dari mana kenapa ada $300, ada tertambat, ada $300 di situ. Sampai hari ini saya tidak mendapatkan jawaban mengapa di situ waktu saya kasih tahu kepada istri saya bahwa di atas itu ada $300, dia kaget. Dan sampai hari ini nanti di kekekalan saya akan tanya supaya cerita saya menjadi lebih lengkap. Saat ini saya menceritakan tapi setengah saja. Saya bilang ada $300, tidak tahu dari mana. Nanti di surga saya akan tanya kepada Yesus, dapat dari mana, supaya kesaksian ini akan saya ulang dan ceritanya menjadi semakin lengkap. Ketika saya boleh melihat bagaimana Allah menyibukkan dirinya menjawab doa-doa saya. Oke, kembali mungkin saya akan perpendek ceritanya di sini. Ini renungan saya pagi tanggal 29 Januari tahun 2014. Nah, saya diputuskan untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri yang saya tidak mau kuliah di situ. Karena itu terlalu sulit. Terlalu susah untuk masuk di sana. Sebelum saya pergi ke sana, satu orang dari salah satu perguruan negeri tinggi di Manado, bertanya kepada saya, Pak Elvis katanya mau kuliah. Iya, di mana? Saya harus ke sini. Aduh. Ya, semoga Jo sehat-sehat. Itu katanya, saya tidak tahu apa maksudnya. Kemudian, beberapa dosen yang ketemu juga memberikan kata-kata penghiburan dalam tanda kutip. Bukan kekuatan tapi penghiburan. Dan kemudian saya berdoa. Sebelum ujian, saya berdoa seperti ini. Tuhan, tuntun saya. Kalau Tuhan tidak izinkan saya untuk berkuliah di perguruan tinggi tersebut, bawa saya ke universitas yang lain saja, tidak masalah. Dia mau universitas kecil, besar, tidak masalah. Yang penting, bawa saya di tempat di mana Tuhan suka untuk melakukan sesuatu di sana. Oke. Kemudian ujian. Sesudah ujian, saya dapat berita bahwa saya lulus ujian, dan berikutnya adalah wawancara. Berikutnya adalah sesi wawancara. Di sesi wawancara, saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, sebelum wawancara, Tuhan, saya tidak tahu ini apa yang mau ditanyakan dan seterusnya. Kalaupun memang ini hanyalah kesempatan yang terakhir untuk bertemu dengan mereka, izinkan waktu ini, waktu dalam setengah jam itu saya akan boleh membagikan tentang Tuhan ketika saya diwawancarai. Wawancara saya itu rencananya jam 9.00, tapi dari BSD, saya naik kereta jam 4:30 pagi. Sampai saya di sana, wawancara. Nah, sebelum wawancara, kami diberikan 2 bacaan yang cukup panjang, yang harus dibaca. Jadi saya coba untuk baca sebisa mungkin. Waktu datang, wawancara saya, dari 30 menit itu hanya sekitar 15 menit saya diwawancarai. Dan dari bacaan yang saya baca selama cukup lama, itu saya hanya ditanyakan 1 pertanyaan. Dan sisanya ditanyakan tentang UNCLAP itu seperti apa, ini seperti apa, dan seterusnya. Jadi waktu saya selesai dari wawancara,
saya tidak bisa membuat prediksi apakah saya akan diterima atau tidak. Mengapa? Nggak ada hubungan saya mau di penerimaan saya di universitas tersebut dengan Unclub itu seperti apa. Kalau mereka menanyakan tentang materi yang saya baca, saya bisa memberikan garansi bahwa saya diterima jika saya menjawab baik, atau saya pasti tidak diterima jika jawaban saya ngawur. Tapi saat itu tidak tahu jawabannya apa. Pendek cerita, 23 Juli 2014, saya dapat berita saya diterima. Ini yang saya harus baca, contoh. Akhirnya, saya menuliskan doa saya di situ. Tuhan, begini, sebagaimana Tuhan sudah menuntun saya, biarlah saya boleh bercahaya di sana. Biarlah seseorang boleh dituntun kepada Kristus. Dan sesudah saya menyelesaikan perkuliahan, saya ingin menelusuri tentang tuntunan Tuhan selama perkuliahan saya di sini. Dan biarlah pekerjaan Tuhan boleh maju melalui kehadiran saya di sini. Itu doa saya. Pendek cerita, saya lewat saja ini, walaupun cukup. Nah, pendek cerita, 2 semester, saya boleh, puji Tuhan, boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, saya ingin kasih tahu di sini, waktu saya diputuskan untuk diterima, saya berdoa satu hal seperti ini. Tuhan, saya ingin ketika saya tamat, saya ingin menjadi seseorang yang menjadi perwakilan dari kelas tamatan, supaya ketika saya diberikan waktu untuk bicara 5 menit, saya akan membagikan tentang kebaikan Tuhan. 5 menit saya, Tuhan. Itu doa saya. Ketika penamatan, saya ingin berada di podium, menjadi perwakilan dari semua mahasiswa. Dan saya ingin membagikan tentang kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Itu doa saya. Terakhir saya ketahui bahwa ternyata penamatan itu dibuat setiap hari Sabat. Jadi saya menyusun, Tuhan kalau boleh, kalau kita jadi wakil, alangkah baiknya kalau cerita itu terjadi adalah penamatannya itu bukan hari Sabat, digeser, dan seterusnya. Itu pemikiran saya di awal. Tapi sekali lagi, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Ya. Ini menjelang detik-detik waktu berkuliah saya harus selesai. Tidak ada pilihan. Ini tanggal 6. Tanggal 6 bulan Februari 2018. Saya kembali ke sini bulan Juli. Panjang ceritanya. Saya harus buat persamaan 2 tambah 2 harus sama dengan 4. Tapi waktu saya buat, hasilnya ternyata 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. Waduh, bingung saya. Karena tujuan membuat penelitian adalah untuk buktikan 2 tambah 2 sama dengan 4. Pendeknya seperti itu. Cukup panjang. Tapi akhirnya, 2 bulan kemudian, baru dapat jawabannya. Ini tanggal 5 bulan 4. Jawabannya adalah luar biasa. Kenapa 2 bulan Tuhan harus mengizinkan saya untuk bergumul? Tapi mungkin nanti cari waktu di lain kesempatan. Tapi dalam waktu ini, ketika saya bergumul, Tuhan kok jawabannya nggak bisa ya? Kalau saya mau ceritakan bagaimana data itu diperoleh, data itu luar biasa. UI ditutup, tidak boleh dapat data, tapi dengan pertolongan Tuhan saya bisa dapat data dari tempat yang lain dengan cara yang jauh lebih baik yang saya tidak pernah pikir. Tapi kita lewatkan saja itu. Waktu saya sementara menulis ini, waktu saya tidak dapat buktikan 2 tambah 2 sama dengan 4, bisikan itu muncul. Nggak apa-apa. Ganti saja datanya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kan cuma mau ganti itu tanda sama dengannya saja. Tidak sama dengan diganti dengan sama dengan. Itu cobaan yang besar sekali buat saya. Tapi kemudian saya berdoa, Tuhan, kalaupun saya harus kembali ke Unclub, nggak masalah. Saya tidak selesai, tidak masalah. Saya akan kembali. Saya mungkin mulai berpikir tentang hal ini. Ini adalah seorang bapak yang ketemu di kereta dengan saya. Jadi ceritanya cukup aneh. Sore itu saya lagi pulang,
Saya suka untuk membagikan buku-buku waktu di kereta. Dia kata, saya suka bagikan buku, saya bawa buku, saya kasih bagi. Nah, sore itu jam 5, saya pulang dari kampus di Depok, itu pulang pergi itu 5 jam, 2 jam setengah dari BSD, 2 jam setengah kembali juga dari Depok. Nah, jam 5, ketika sampai di Manggarai, stasiun kereta Manggarai, tiba-tiba ada seorang tua, dia naik di kereta, langsung berdiri di samping saya. Saya adalah orang yang suka bercakap-cakap, tapi pada sore itu saya capek sekali, saya nggak mau bercakap-cakap. Jadilah bapak ini mulai bercakap-cakap dengan saya. Waduh, tadi harusnya saya naik sama-sama dengan anak saya, katanya. Anak saya udah di dalam kereta, saya belum sempat naik di kereta, pintu kereta tertutup. Jadi terpisah. Aduh, dia cerita, akhirnya kami bercakap-cakap cukup panjang. Ternyata tujuan kita sama, ke BSD. Kita naik kereta yang sama juga, kita turun di Tanah Abang, naik kereta yang sama ke BSD, bercakap-cakap. Dan sebelum berpisah, saya kasih ke dia, mau enggak buku ini? Itu saya kasih ke dia buku renungan pagi. Kalau tidak salah, judulnya itu Pandanglah pada Yesus, yang berwarna biru. Jadi saya bagikan, saya tulis nomor telepon saya, kemudian pendek cerita, 1 minggu kemudian dia telepon. Wah, bukunya bagus. Saya sudah baca-baca bukunya, dan sementara saya baca, bukunya bagus, dalam hati saya bilang gini, wah, kamu itu tidak tahu berterima kasih. Sudah dapat buku, tidak kasih tahu orangnya. Dia telepon saya dan pendek kata terjadi perjalinan persahabatan, dan dengan pertolongan Tuhan, dia itu dibaptis. Jadi, waktu saya sementara tidak ada jalan keluar di sini, saya berpikir, mungkin saya datang ke Jakarta cuma supaya saya bertemu dengan Bapak ini, dan sesudah itu misi saya selesai. Dan saya mulai menghibur, kalaupun itu memang tujuan saya ke Jakarta supaya bertemu dengan Bapak ini, tidak masalah. Saya akan kembali ke Manado dengan penuh sukacita walaupun tidak selesai. Pendek kata selesai. Ya, pendek kata selesai. Kita lewat saja ini. Ini. Sekarang jawaban sudah didapat. Sekarang menghubungi dosen pembimbing saya. Ada 3 dosen pembimbing. 1 sangat kooperatif, 2 tidak. Di WA tidak pernah dibalas, di telepon tidak diangkat-angkat, dan seterusnya. Nah, Anda lihat di sini. Ini saya tanya, Pak, bisa saya telepon? Ini tanggal 18 Mei. Anda lihat, 1 minggu. Untuk sidang itu waktu 1 jam itu sangat berarti. Dan ini 1 minggu tidak ada jawaban pasti. Sama tanggal 15. Selamat siang, Pak. Ini dibaca, tidak dibalas. Saya mau konsultasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dibalaslah. Kapan ya? Bingung juga saya nih. Saya juga belum sempat baca. Mohon maaf ya. Saya mulai galau. Tanggal 16, pagi Pak, gimana Pak? Ini dan seterusnya. Tidak dibaca, dan seterusnya. Tapi dalam beberapa hari ini saya mulai berdoa, Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik, bagian saya sudah saya buat, sekarang Tuhan, terserah Tuhan membuat seperti apa. Nah, 1 pagi, sementara saya mendoakan hal ini, sekitar jam 8.55, sementara saya berdoa, saya mendapatkan impresi yang sangat jelas di dalam pikiran saya. Tulis seperti ini. Selamat pagi, Pak. Jika Bapak berkenan, saya akan sangat terbantu dengan kesediaan Bapak membantu kelulusan saya semester ini. Terima kasih. Baik, 2 orang saya kirim. Yang satunya beberapa minggu tidak dibalas, yang satunya sudah 2 bulan tidak pernah dibaca. Pagi itu saya kirim, dan Anda lihat jamnya. Saya kirim jam 8.55, dibalasnya kapan? Jam 8.55. Jadi waktu saya sementara berdoa, impresi itu kuat sekali. Tuliskan seperti ini. Saya langsung buka mata saya langsung ambil HP saya langsung WA. Waktu saya WA, beliau sementara online. Ketika saya klik enter, saat yang bersamaan langsung dibalas. Pakai telepon saja. Jam yang sama. Dan yang satunya, yang dosen yang 2 bulan tidak pernah jawab, siangnya dia bilang, datang hari ini. Itu bisa diselesaikan. Pendek cerita,
Pendek cerita, ini ada beberapa hal yang akan cukup panjang kalau di-share. Ini doa-doa saya sehubungan dengan ketidakpastian kapan saya akan diuji dan seterusnya. Tapi saya cuma tulis begini. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu bersinar pada acara promosi. Promosi itu adalah tahap ujian paling terakhir. Biarlah pala penguji melihat Engkau, bukan saya. Jika Engkau dalam hikmat-Mu lihat bagian saya di UI terbatas sampai promosi saja, jadilah sampai di situ. Artinya Tuhan, kalaupun saya tidak terpilih menjadi wakil untuk berdiri acara wisuda, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting nama Tuhan yang dimuliakan. Itu cerita tentang Tuhan saja. Saya tulis di sini, biarlah namamu dimuliakan di antara Sivitas Akademika di UI. Biar diketahui orang bahwa ada Tuhan di Israel. Sebab dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, biarlah nama Tuhan itu akan. Saya tulis di sini, kemudian pendek cerita, saya mendapat jadwal yang sangat tepat. Ada cerita yang panjang juga di situ, tapi saya akan lewat saja. Ini yang saya tulis ketika ketidakpastian itu masih sangat besar. Ketika ketidakpastian itu masih sangat besar, ini yang saya tulis. Tuhan, saya tidak mengerti. Artikel saya sudah dikirim, tapi belum juga dibaca-baca. Sedangkan salah satu syarat ujian adalah mereka harus terima dulu artikel saya. Bagaimana mereka akan terima kalau tidak dibaca? Para pembimbing sudah galau. Saya mulai bertanya, tapi Tuhan masih sementara menulis cerita, bukan? Pendek cerita, akhirnya saya selesai promosi, dan ini kata sambutan saya di akhir dari acara tersebut. Ini yang saya baca. Segala sesuatu yang dicampai sampai ini tidak akan berarti apa-apa kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Satu-satunya hal yang saya megahkan adalah kelemahan-kelemahan dan keterbatasan saya. Karena justru dalam kelemahan pula, kuasanya menjadi sempurna. Semua pencapaian saya hanya saya kembalikan kepadanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah Dia semakin besar dan saya semakin kecil. Biarlah kemuliaannya semakin bercahaya dan milikku semakin pudar. Karena tanpa Dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Promosi selesai, dan kemudian saya menuliskan beberapa cerita di sini. Saya akan lewati saja. Kemudian saya menuliskan, sesudah semua persyaratan saya penuhi, ini saya tulis. Allah telah menyelesaikan maksudnya melalui pendidikan saya. Ada banyak cerita yang saya alami. Cerita yang sudah dibagikan, akan dibagikan, dan sangat berharga. Namun itu bukanlah cerita saya. Itu adalah cerita tentang Dia. Betapa sebuah kesempatan istimewa menjadi sebuah pena di tangan Allah yang Maha Kuasa, yang dapat Dia gunakan untuk menuliskan kisah kasih karunia-Nya. Selesai, pendek cerita, kami sudah pulang. Cerita kepulangan pun ke Manado itu bagaimana Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang kami bisa, yang perlu sampai boleh tiba Manado itu luar biasa. Mungkin ada kali yang akan datang. Beberapa bulan kemudian, tanggal 31 bulan 8, saya dapat WA ini. Ini adalah ketika sesudah buka Sabat. Sudah buka Sabat, istri saya cek-cek WA, dia buka. Papa, ada WA. Saya buka WA-nya. Nah, hari Sabat itu adalah hari penamatan. Saya baca. Yang terhormat, saudara mewakili lulusan. Saudara dimohon naik ke panggung untuk bersalaman dengan rektor. Demikianlah. Wah, ternyata Tuhan jawab doa saya bahwa saya menjadi perwakilan. Tapi saya bertanya, Tuhan kok hari Sabat? Kok hari Sabat? Bukankah ceritanya akan lebih bagus kalau misalnya Tuhan jawab doa saya dan harinya dipindah. Tapi ternyata ini Tuhan jawabnya setengah-setengah. Harinya tidak dipindah, tapi saya jadi wakil. Saya tidak menyesal, saya tidak pergi, tapi saya berdoa, Tuhan mesti jawab. Tuhan mesti jawab kenapa Tuhan tidak izinkan hari itu dipindah, dan kenapa Tuhan tidak berikan saya waktu 5 menit untuk bicara. Ternyata, waktu di situ adalah para wakil tidak akan bicara, tapi hanya menerima sertifikat, hanya berfoto,
dan selesai. Dan jawaban yang saya dapat malam itu selain itu adalah Tuhan kasih impresi seperti ini. Kan waktu Ngana memulai kuliah, engkau berdoa supaya yang terjadi adalah cerita tentang Tuhan. Dengan demikian, kamu kan mau supaya yang dimuliakan itu adalah Tuhan. Dan saya, oh iya benar. Dan saya dapat kesimpulan, berarti sertifikat yang akan diterima bukan akan jadi milik saya, tapi itu tidak akan diambil oleh siapapun. Dan saya bilang, ya udah, kalaupun orang lain mau ganti, tidak masalah. Dan saya kirimkan WA yang sama. Anda lihat jamnya. Ini diterima jam 7 Manado. Saya balas sesudah saya cari dia punya jawaban dari Tuhan melalui doa. 21.35. Saya balas seperti ini. Terima kasih atas kesempatan untuk mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sungguh merupakan kehormatan dan kesempatan sekali seumur hidup bagi saya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ungkapan terima kasih saya, dengan penuh kerendahan hati saya ingin menyatakan ketidakbisaan untuk hadir karena hari Sabat adalah hari perbaktian kepada Allah sesuai dengan kepercayaan saya. Sekali lagi, ucapan terima kasih untuk kehormatan ini dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jayalah selalu universitasku. Dibalas. Oh, terima kasih Pak Elvis. Sebagaimana biasanya, nama akan tetap kami sebutkan, walaupun Bapak tidak hadir. Dan jawaban saya dikonfirmasi bahwa semua pencapaian bukanlah tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Pendidikan saya bukanlah tentang apa yang saya dapat. Pendidikan saya bukanlah tentang bagaimana saya menjalani pendidikan itu. Tapi pendidikan saya adalah cerita Allah yang ditulis melalui sejarah hidup saya. Satu kehormatan yang luar biasa, di mana saya boleh menjadi bagian dari rencana penebusan Tuhan. Nanti dalam sorga, kita akan mempelajari sejarah campur tangan ilahi dalam hidup kita. Dan semua kebingungan kita akan dibuat menjadi jelas. Apa yang tampaknya bingung dan mengecewakan, maksud-maksud yang batal dan rencana yang gagal, akan menjadi satu tujuan besar yang berkuasa serta selaras dengan Tuhan. Saya menuliskan lagi, satu kali kelak ketika tinta dari pena ini habis, ketika hidup ini Tuhan izinkan untuk sudah selesai, maka cerita yang sudah dituliskan adalah untuk kemuliaannya, untuk mengangkat, membawa penghiburan, mendorong dan menunjuk kepada Sang Pemberi. Sahabat-sahabat mahasiswa, atau para siswa, atau para bisnismen, gunakanlah pendidikan Anda sebagai sarana bagi Allah untuk menuliskan kisah di dalam hidup kita. Bagi para bisnismen, gunakanlah cerita Anda, gunakanlah bisnis Anda sebagai alat media di mana Tuhan akan menuliskan cerita tentang Tuhan, bukan tentang hidup kita. Keberhasilan bisnis kita, cerita pendidikan kita, cerita pergaulan kita, cerita pelayanan kita bukanlah tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan satu kesempatan istimewa boleh digunakan oleh Tuhan sebagai pena, di mana Dia akan menuliskan tentang kasih karunia-Nya yang besar. Mazmur 107 ayat 43. Ayat yang terakhir, tapi saya suka menggunakan terjemahan dari New Living Translation. Ketika kita melihat cerita-cerita hidup kita, maka kita akan melihat bagaimana sejarah hidup kita. Kita akan melihat tentang kasih Allah yang luar biasa. Di hadapan kita masih ada tahun-tahun di mana ada di depan situ ada kertas yang putih yang ceritanya belum dituliskan. Tapi saya ingin kita semua memberikan pena itu ke dalam tangan Tuhan, supaya Allah akan menuliskan cerita yang indah yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, yang boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan memberkati.